Halo, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Salam Maranatha, kiranya Tuhan segera datang kembali. Anda ada dalam acara Mutiara Kebenaran, dan saya sebagai pembicara Dr. Stephen Einstein Yao, Gembala Sidang dari GBIA Grafe, pada hari ini akan memandu kita semua, akan mengajarkan firman Tuhan. Tentu saya hanyalah alat dan saya hanyalah orang yang moga-moga dipakai oleh Tuhan untuk menerangkan firman Tuhan, dan pengajaran itu sendiri berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang kita maksud dengan mutiara kebenaran itu, suatu hal yang sangat berharga, sangat indah, dan pantas untuk kita jual segala milik kita untuk mendapatkannya sesuai dengan yang dikatakan di dalam Matius pasal 13 oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kebenaran itu tentu sesuatu yang dibagikan gratis. Acara Mutiara Kebenaran ini juga gratis. Saya tidak men-charge Anda untuk mendengarkan ini, namun kadang-kadang untuk melakukan kebenaran kita perlu mengorbankan banyak hal. Kita perlu mengorbankan kesombongan kita perlu mengorbankan mungkin kita harus stop melakukan hal tertentu. Mungkin kita harus kadang-kadang korban uang, korban reputasi, korban kehilangan teman-teman dan lain sebagainya, dan banyak lagi saudara Tuhan. Kita harus menyangkal daging kita dan menghilangkan hawa nafsu kita dan lain sebagainya untuk melakukan kebenaran, untuk berpegang kebenaran. Kadang-kadang kita harus mengakui kita sudah salah dan banyak lagi. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang pedagang yang menemukan mutiara yang begitu indah sehingga dia menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Dan itulah yang dimaksudkan dalam Amsal 23:23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Memang benar, kebenaran itu sebenarnya gratis. Namun kadang-kadang justru kita harus membuang banyak hal, kita harus membayar harga yang tinggi supaya kita bisa memiliki kebenaran itu. Oke, dan kebenaran yang akan kita bahas hari ini ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita ada dalam seri 2 Samuel karena mutiara kebenaran kita secara sistematis dari Kejadian, nanti suatu hari jika Tuhan berkenan sampai dengan Maleakhi. Dan 2 Samuel pasal 11, saudara Tuhan, ini adalah pasal yang sangat penting, sangat tragis, dan wow, kalau kita membaca pasal ini adalah salah satu pasal yang pivotal bahasa Inggrisnya, pasal yang sangat mengubah segala sesuatu dalam 2 Samuel, di mana hampir segala sesuatu sebelum pasal 11 itu positif, tapi setelah pasal 11 kita melihat ada banyak kekacauan yang terjadi, dan kita akan melihat kenapa. Nah, langsung saja kita masuk, kita berdoa dan kita akan membahas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang ada untuk menguatkan kami, namun juga untuk menegur, untuk memperingatkan. Dan Tuhan, kami ingin membahas firman-Mu di dalam 2 Samuel 11. Engkau yang telah menuliskan ini, kiranya Engkau juga yang mengajarkannya kepada kami melalui Roh-Mu yang indah itu, Roh kebenaran. Dan kami berdoa, kami landaskan dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita lihat di sini ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Wow, saudara kasih Tuhan. Tadi saya sudah singgung di pendahuluan bahwa ini adalah salah satu pasal yang paling tragis di dalam Alkitab. Secara pribadi, saya kadang-kadang membaca pasal ini dengan perasaan yang sangat sedih, saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah pasal tentang kejatuhan dalam dosa Daud. Dan Daud sebenarnya di seluruh
2 Samuel ini, bahkan jangankan dari 2 Samuel, dari 1 Samuel ketika Daud pertama kali diperkenalkan, ketika dia masih remaja, masih merah dan dipanggil dan diurapi oleh Nabi Samuel sendiri. Sebenarnya hampir semua yang dikatakan tentang dia selama ini positif, hampir semuanya. Ya, memang ada hal-hal yang sedikit negatif tentang Daud yang sudah di hint ya, dikasih petunjuk oleh firman Tuhan, misalnya dia mengambil banyak istri dan lain sebagainya. Dan itu ya bukan berarti Daud orang yang sempurna. Namun sampai dengan titik ini, sekali lagi bisa dikatakan hampir semuanya secara positif menggambarkan Daud sebagai orang yang saleh. Dan memang dia orang yang saleh. Bahkan Tuhan berkata bahwa dia adalah a man after God's own heart, atau seorang manusia, seorang laki-laki yang sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan, saudara Tuhan. Dan kita sudah bahas di banyak sesi bahwa Daud sering digambarkan, ditipologikan sebagai Yesus Kristus. Bahkan Tuhan telah membuat perjanjian yang begitu indah dengan dia, yaitu perjanjian Daud. Di pasal 9 dia menunjukkan hesed, kasih karunia kepada Mephiboset, dia menunjukkan kasih karunia kepada musuh-musuhnya di pasal 10. Luar biasa, ini adalah pribadi yang luar biasa. Bahkan kita bisa berkata bahwa Daud adalah salah satu orang yang paling hebat yang ada dalam Alkitab. Salah satu orang yang salah satu pahlawan iman, saudara kasih Tuhan. Dan itu benar, itu benar. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Daud. Daud adalah salah satu pahlawan bagi begitu banyak orang, termasuk saya pribadi sangat kagum dengan pribadi Daud ini. Sehingga membaca tentang kejatuhan dia di pasal 11 di sini sungguh menyayat hati kalau kita bisa katakan demikian. Tetapi firman Tuhan, benar-benar firman Tuhan, ini bukan firman manusia. Oleh karena itu, ini salah satu hal yang membuktikan juga bahwa Alkitab ditulis oleh Tuhan ya, dan bukan oleh manusia. Alkitab adalah ide Tuhan, karena tidak ada manusia yang mau membongkar kesalahannya sendiri, tidak ada manusia yang mau merusak pahlawan-pahlawannya sendiri. Tetapi Tuhan, firman Tuhan, ya, Tuhan fair, orang-orang yang bahkan seorang yang sesuai dengan hati Tuhan pun, Tuhan ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan nyatakan, Tuhan tulis untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan Tuhan menuliskan ini agar kita bisa belajar, agar kita jangan jatuh kepada hal yang sama. Karena kita, pelajaran pertama, jadi nanti kita akan lihat ada banyak sekali pelajaran dalam pasal ini. Tapi pelajaran pertama yang langsung bisa kita tarik adalah tidak peduli seberapa hebat pun orang, tidak peduli betapa banyak pun hal yang baik yang dia lakukan sebelumnya, kita tetap harus waspada terhadap dosa, saudara. Dosa bukan hal yang main-main. Dosa Daud yang satu ini yang dicatat oleh Tuhan, tentu Daud sudah pernah berdosa sebelumnya. Seperti kita katakan, Daud bukan orang yang tanpa dosa. Tapi dosa yang satu ini, dosa yang begitu besar yang dia lakukan, yang memiliki anak ya, dosanya beranak, boleh kita bilang, nanti kita akan lihat dosanya berlanjut dengan dosa-dosa yang lain. Dan dosa yang besar ini akan mengakibat konsekuensi yang begitu dahsyat juga dalam hidup Daud dan bagi kerajaan Israel. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen sekalipun, dan mungkin kita berkata, oh saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, saya mungkin ikut pelayanan, saya mungkin bahkan aktif ya, ada yang memberitakan firman Tuhan mungkin sebagai penginjil, pengkhotbah, gembala dan lain sebagainya. Jangan kita lengah terhadap dosa. Dosa mengintai dan iblis mengintai, dan kita harus terus waspada, saudara kasih Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang. Nah, itu adalah pelajaran pertama, dan saya katakan tadi ada banyak sekali pelajaran. Kemudian kita melihat di sini pelajaran apa lagi selanjutnya yang terjadi di sini. Kalau kita kembali ke ayat 1 dikatakan pada pergantian tahun. Pergantian tahun. Nah, kita harus paham bahwa kalender Yahudi itu sedikit beda dengan kalender kita sekarang. Kalender Yahudi adalah kalender petani, boleh dibilang, karena berpusat kepada siklus pertanian. Oleh karena itu pergantian tahun, bulan pertama dalam kalender Yahudi adalah bulan Nisan. Ini adalah kalender rohani mereka, bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau di kita sekarang ini sekitar Maret atau April. Dan itu berarti memasuki musim semi gitu. Dan kalau saya tidak salah di sesi lalu saya ada bahas bahwa biasanya kalau musim dingin tiba pada zaman itu, raja-raja tidak melakukan peperangan karena logistik masih sangat sulit dibandingkan dengan zaman modern. Teknologi masih tidak secanggih itu. Oleh karena itu perjalanan sulit di musim dingin, sulit untuk melakukan pengepungan dan lain sebagainya. Biasanya negara-negara itu kalau musim dingin mereka take a break gitu ya. Mereka istirahat dari berperang
Itu adalah waktu untuk ya pulang ke rumah masing-masing, untuk mengumpulkan energi. Kemudian nanti kalau sudah masuk musim semi, musim panas, perang akan dilanjutkan. Jadi pergantian tahun ya, pergantian tahun masuk ke musim semi pada waktu itu, raja-raja biasa maju berperang, saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi kali ini, Daud mengirim. Jadi ini masih berlanjut di pasal 10. Karena di pasal 10 kita tahu bahwa Bani Amon waktu itu rajanya si Nahas mati, lalu digantikan Hanun. Sudah kita bahas di pasal 10. Lalu Hanun ya melakukan suatu kesalahan besar, dia menghina utusan-utusan Daud sehingga Daud marah. Dan kemudian bukan hanya itu, mereka menyewa pasukan Aram untuk menyerang Israel dan pasukan Aram itu dikalahkan. Namun Bani Amonnya sendiri masih belum dikalahkan dan perang berlanjut di arah sana. Dan Daud menyuruh lagi Yoab dan lain sebagainya dan panglimanya dan seluruh orang Israel untuk berperang. Nah, tetapi satu hal yang ditekankan di sini adalah Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dan ini adalah hal yang menarik. Ya, kenapa teks meng-highlight hal ini? Kenapa teks menekankan hal ini bahwa Daud sendiri tinggal di Yerusalem? Nah, itu adalah karena itulah yang menyebabkan Daud akhirnya berdosa, saudara Tuhan. Karena dia tinggal di Yerusalem. Andai saja dia ikut berperang, ya mestinya dia tidak ada kesempatan bahkan untuk jatuh ke dalam dosa ini. Dan menarik sekali bahwa di awal ayat ini dikatakan ini adalah waktu raja-raja biasanya maju berperang. Dan sejak mudanya, sebenarnya Daud selalu memimpin pergerakan Israel di garis depan. Dialah yang berperang melawan orang Filistin, dia berperang. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di pasal 10 sekalipun ketika orang Aram datang menyerang, kalau kita balik lagi ke pasal 10 ayat 17, setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, yaitu orang Aram menyerang, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan. Jadi Daud bertempur secara pribadi di sini. Dan mungkin kita berkata, oh ya Daud kan sudah mulai agak sedikit lebih tua di masa ini dan dia sudah jadi raja. Wajarlah kalau misalnya dia kirim anak buahnya saja dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemikiran manusiawi memang. Ya, tetapi ada pelajaran rohani di balik semua ini. Ya, ada pelajaran rohani, yaitu oke, Daud waktu itu tidak berperang secara fisik. Tetapi bagaimana dengan peperangan rohani, saudara kasih Tuhan? Mestinya Daud ikut berperang sebenarnya di sini karena dia adalah raja dan dia seharusnya melakukan tugasnya. Ini adalah salah satu alasan Tuhan mengangkat dia menjadi raja, yaitu untuk memberikan keamanan bagi Israel. Dan oke, kita hari ini tidak ada peperangan fisik. Ya, minimal kebanyakan pendengar kita, pendengar saya hari ini, ya Anda bukan ABRI kan, Anda bukan TNI. Mungkin sebagian ada yang ABRI TNI, oke, nggak masalah. Tapi Indonesia saat ini tidak sedang berperang, gitu. Tidak sedang berperang. Jadi kita bukan sedang melakukan peperangan fisik, saudara kasih Tuhan. Dan tapi kita harus hati-hati. Kita selalu ada dalam peperangan rohani. Dan Daud bisa jatuh dalam dosa nomor satu karena dia tidak siap untuk berperang, tidak siap untuk berperang secara fisik. Nah, kita akan jatuh dalam dosa kalau kita tidak siap berperang secara rohani. Kita harus sadar bahwa kita sebagai orang Kristen kita ada dalam peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu adalah melawan dosa, melawan kesalahan, melawan kesesatan, melawan iblis dan antek-anteknya. Itulah yang Paulus katakan di Efesus pasal 6, di mana dia menyerukan agar semua manusia kepunyaan Allah untuk siap sedia dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang dimulai dari ketopong keselamatan, kemudian ada baju zirah keadilan, ada ikat pinggang kebenaran, ada perisai iman, ada pedang roh, ada kasut kerelaan memberitakan Injil dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kita harus sadar setiap hari kita bangun tidur. Oh, hari ini adalah hari di mana saya berbuat untuk Tuhan. Ya, saya sibuk untuk Tuhan. Nah, kalau kita tidak siap berperang, ya, kita diintai oleh iblis, kita tidak waspada terhadap godaan dan dosa dan lain sebagainya, maka kita jauh lebih rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Oke, jadi Daud tidak siap berperang. Ya, kemudian kita lihat lagi bahwa Daud tidak berada di tempat di mana seharusnya dia berada. Seharusnya dia ada di garis depan. Tapi dia sedang ada di mana? Dia ada di istananya sendiri. Di ayat 2 dikatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Jadi dia mestinya sedang bersama dengan Yoab, dia mestinya sedang di pengepungan bersama dengan pasukan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, dia ada di istananya. Ya. Dan dia tidak berada di tempat mestinya dia berada. Dan banyak dosa terjadi ketika kita tidak berada di tempat semestinya kita berada. Banyak sekali dosa yang seperti itu. Dan di dalam Alkitab ini juga muncul. Abraham berdosa misalnya
ketika dia berada di Mesir, di mana dia tidak seharusnya ada. Kalau kita baca di Kejadian pasalnya yang, nah ini kilas balik ya, kalau Anda tidak familiar dengan kisah-kisah ini, silakan Anda baca, Anda juga dengarkan mutiara kebenaran di Kejadian dan lain sebagainya. Kejadian pasal 12, suatu ketika terjadi kelaparan di daerah Kanaan dan Abraham pergi ke Mesir, dan kita sudah membahas panjang lebar di situ bahwa Mesir adalah salah satu tipologi gambaran dari dunia di dalam Alkitab. Dan ketika Abram ada di Mesir pada waktu itu, makanya dia berdosa, dia berbohong tentang istrinya yang dia katakan adiknya, dan hampir saja konsekuensinya luar biasa, hampir saja istrinya diambil menjadi istri orang lain. Jadi luar biasa sekali saudara Tuhan. Jadi kita harus perhatikan lokasi kita, di mana kita semestinya berada, ya. Dan di mana kita semestinya tidak berada gitu. Kalau misalnya hari Minggu pagi, Anda mestinya ada di mana? Anda mestinya ada di gereja. Anda mestinya ada di tempat kebaktian saudara bersama dengan umat Tuhan. Jadi kalau kita kembali ke 2 Samuel pasal 11, umat Tuhan sedang berperang, umat Tuhan pasukan Daud dengan anak buahnya segala macam sedang berperang, sedang ada di garis depan. Nah, mestinya Daud ada di sana. Itu tempat dia berperang bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun Daud tidak ada di sana. Jadi ketika kita tidak ada di tempat, di pos kita, semestinya kita berada, godaan lebih kuat, godaan lebih sulit lagi untuk kita tangkal dengan Tuhan. Dan ada tempat-tempat yang memang adalah godaan, ya, seperti tempat-tempat diskotik, ya, bar dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak ada urusan untuk pergi ke sana. Ya, jangan pakai alasan segala macam. Oh, saya ingin menjadi terang di sana. Oh, nonsense dengan Tuhan. Dan kalau kita ke sana, ya, maka kita akan jatuh kepada godaan dan lain sebagainya. Dan mungkin kita bilang, bukankah istana Daud yang nyaman dan lain sebagainya itu adalah berkat Tuhan? Ya, memang itu adalah berkat Tuhan. Tetapi jangan kita memakai berkat Tuhan untuk menjadi kesempatan untuk berdosa. Ya, dan ini yang kadang-kadang harus kita waspadai, di mana Tuhan bisa memberikan kita pekerjaan yang baik, Tuhan bisa memberikan kita rumah yang baik, Tuhan bisa memberikan kita uang sebagai berkatnya dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita memakai berkat-berkat Tuhan itu justru sebagai kesempatan untuk berdosa, dan itu harus menjadi peringatan keras bagi kita. Kemudian kita lihat lagi, kalau kita lihat di pasal 2 di sini, efek samping lain dari bahwa Daud itu tidak siap berperang, dia tidak ada di garis depan dan sebagainya, adalah dia terlalu santai, saudara Tuhan. Dikatakan bahwa pada sore hari, dikatakan situ dia bangun dari tempat pembaringannya, berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ya, dan ketika dia berjalan-jalan di atas sotoh istana, itulah dikatakan tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Oh, saudara kasih Tuhan, dosa menjadi sangat sulit untuk kita lawan, dan godaan menjadi lebih berat kalau misalnya kita tidak sibuk untuk Tuhan, kita tidak bekerja untuk Tuhan. Ya, ada suatu pepatah di dalam bahasa Inggris di mana dikatakan di situ, idleness is the devil's workshop. Idleness is the devil's workshop, atau kalau diterjemahkan, ketika kita idleness itu maksudnya santai, ya, tidak ngapa-ngapain atau bermalas-malasan begitu. Jadi kesantaian seringkali adalah ruang kerjanya iblis. Dan di dalam Amsal 18 ayat 9 dikatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dan Paulus juga marah sekali kepada orang-orang di Tesalonika ketika sebagian mereka tidak bekerja dan mereka memakai alasan yang kedengaran rohani begitu ya, bahwa oh, kita menantikan kedatangan Tuhan jadi kita tidak usah bekerja lagi. Paulus marah sekali. Tapi intinya saudara Tuhan, ketika seseorang sibuk bagi Tuhan, ketika seseorang bekerja untuk Tuhan, fokus, pikirannya diisi dengan hal-hal yang rohani karena dia sedang sibuk. Ya, apakah sibuk secara fisik, sibuk secara mental, tapi dia sibuk untuk Tuhan, maka tidak ada banyak ruang untuk mikir yang aneh-aneh. Tapi ketika seseorang santai sekali, ya, maka ada banyak ruang untuk mikir yang aneh-aneh. Dan saudara kasih Tuhan, kita hidup di zaman sekarang di mana ada banyak sekali idleness, ada banyak sekali kesantaian yang sedemikian rupa. Kebanyakan pekerjaan zaman sekarang adalah tidak fisik lagi. Ya, dan bahkan di kantor-kantor pun orang banyak waktu yang luang begitu, sehingga banyak orang pemikirannya aneh-aneh. Dan bahkan ketika orang-orang pulang dari kantor dan sebagainya, kalau Anda tidak mengisi
pikiran Anda dengan hal rohani, wow, Anda pikirannya melayang kemana-mana. Dan di situ ada ruang bagi iblis dan bagi daging kita sebenarnya. Untuk bekerja, untuk menggoda kita. Untuk menggoda hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Apalagi dengan mudahnya kita berdosa pada hari ini. Oke, kita kembali ke 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Dan kita melihat di sini, dosa mulai datang, godaan mulai datang. Dan Daud berjalan-jalan di atas soto istana. Di ayat 2 dikatakan tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Oke. Jadi Daud di sini dia jalan-jalan, dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dikatakan perempuan itu sangat elok rupanya. Dan saudara kasih Tuhan, salah satu hal yang sangat menggoda laki-laki memang tidak dapat disangkal adalah godaan seksual. Dan banyak perempuan tidak menyadari hal itu, ya, bahwa ada suatu godaan yang besar bagi laki-laki secara visual, saudara kasih Tuhan. Nah, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita seberapa salah Batsheba dalam hal ini, sehingga saya sudah banyak membaca banyak pendapat ya, baik di pendapat yang pro, pendapat yang kontra dan sebagainya. Ada komentator-komentator yang sangat jelas berkata bahwa Batsheba di sini bersalah, bahkan mereka berkata Batsheba sengaja, ya istilahnya mandi bisa dilihat orang dan lain sebagainya, bahwa dia sengaja berbuat seperti itu, bahkan untuk bahwa dia adalah perempuan yang tidak benar di sini. Tapi saya juga ada membaca komentator-komentator lain yang membela Batsheba di sini, dan kita belum dikasih tahu di ayat 2, tapi di ayat 3 kita sudah dikasih tahu ya, namanya adalah Batsheba di sini. Dan ada yang berkata bahwa Batsheba tidak ada salahnya karena dia tidak bisa tahu siapa yang bisa lihat dia, dan ya Alkitab intinya tidak memberitahu kita tingkat kesalahan Batsheba di sini. Ya, bisa jadi dia bersalah, bisa juga dia tidak, ya, tapi yang saya ingin tekankan adalah bahwa dua-dua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya. Jadi kita tidak tahu apakah Batsheba bersalah. Ya. Kalau misalnya Batsheba tahu bahwa dia bisa dilihat orang, dan dia tahu bahwa ada bahaya ya, ketelanjangan dia atau dia mandi di sini bisa dilihat oleh orang, maka Batsheba bersalah, saudara Tuhan. Tetapi bersalahnya Batsheba tidak menghilangkan bersalahnya Daud. Jadi Alkitab tidak kasih tahu itu semua karena Alkitab berfokus kepada bersalahnya Daud. Jadi Alkitab tidak peduli, bukan tidak peduli dalam pengertian tidak ada efeknya, tapi maksudnya penekanannya bukan pada apakah Batsheba bersalah atau tidak. Dan kita akan lihat selanjutnya nanti penekanan ini berlanjut ya di sepanjang teks ini. Peran Batsheba tidak diceritakan sebenarnya, bahkan sangat minimal sekali istilahnya. Kesalahan Batsheba tidak difokuskan apakah dia bersalah atau tidak bersalah dan sebagainya. Yang difokuskan adalah bersalahnya Daud. Ya. Jadi ini adalah pengajaran firman Tuhan. Jadi saya katakan misalnya begini, seorang perempuan ya, dia harus paham bahwa dia ada peran yang dimainkan juga. Ada peran yang dimainkan bahwa kalau dia misalnya menunjukkan ketelanjangannya, dan ketelanjangan di sini bukan berarti dia harus telanjang bulat begitu, ya, melainkan ketika seorang perempuan dia menunjukkan ya sebenarnya semakin dia menunjukkan sebenarnya organ-organ intimnya, ya, yaitu payudara, kemudian organ intim ya, dan semakin dekat ke misalnya daerah private perempuan di selangkangan dan lain sebagainya. Dan itu tidak harus telanjang bulat, sekali lagi saya katakan. Misalnya ada tank top, ya ada bikini, contoh yang ini ya di pantai dan lain sebagainya, rok mini dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya seorang perempuan harus sadar, ya dia sedang mengekspos dirinya sendiri. Dan ketika seorang perempuan melakukan itu, dia punya andil di dalam jatuhnya misalnya seorang laki-laki dan sebagainya. Dia punya andil. Nah, itu tidak menghilangkan tanggung jawab laki-laki. Ya, tidak menghilangkan tanggung jawab laki-laki. Jadi perempuan yang alkitabiah tidak akan melakukan hal tersebut.
Ya, tidak akan melakukan hal tersebut. Tetapi laki-laki yang Alkitabiah, ya, kita tidak bisa menuntut bahwa semua perempuan itu Alkitabiah di sekeliling kita. Ya, tentu kita mengajarkan kepada perempuan-perempuan yang sudah percaya Tuhan bahwa mereka perlu berpakaian secara Alkitabiah. Tetapi adalah tanggung jawab laki-laki untuk menjaga pikirannya sendiri, begitu. Kita tidak bisa menyalahkan perempuan yang berpakaian tidak senonoh, misalnya kita, saya jatuh, itu adalah kesalahan dia. Nah, mungkin dia punya andil, tapi kejatuhan kamu adalah pilihan kamu sendiri sebenarnya. Jadi dua-duanya punya andil di sini. Ya. Dan sebaliknya juga sama sebenarnya. Laki-laki juga tidak boleh berpakaian tidak senonoh, walaupun sekali lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan menyebabkan bahwa laki-laki jauh lebih rentan mengenai masalah ini. Tapi laki-laki juga tidak boleh berpakaian senonoh tentunya. Laki-laki jangan lari keluar telanjang atau setengah telanjang dan lain sebagainya. Itu juga adalah godaan bagi perempuan, ya, sekalipun ya mungkin ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara visual, ya, dan godaan visual. Tapi kedua belah pihak punya peran di sini, baik yang berpakaian, ya, dia harus berpakaian dengan baik, tetapi yang melihat juga dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab untuk menjaga pikirannya. Nah, ketika Daud pertama melihat perempuan yang sedang mandi ini, melihat pertama itu belum dosa, Tuhan. Karena kita tidak bisa tahu apa yang bisa kita lihat tiba-tiba, gitu kan. Tetapi itu sudah menjadi dosa ketika pikiran kita bukan kita stop di situ. Mestinya Daud tahu ayat firman Tuhan, misalnya di dalam Ayub, ya. Di dalam Ayub pasal 31 ayat pertama, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Nah, mestinya ayat-ayat seperti ini muncul dalam pikiran ketika kita digoda. Kemudian, Daud sendiri pernah menulis sebuah mazmur di dalam Mazmur 101. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jadi, saya tidak tahu kapan Daud menulis Mazmur 101 tentunya, apakah sesudah peristiwa ini atau sebelumnya. Mestinya hal-hal ini diingat oleh Daud dan diingat oleh kita. Jadi pertama kali melihat itu belum dosa. Namun ketika kita membiarkan yang kita lihat itu menangkap pikiran kita, dan kita mungkin terus melihat atau membayangkannya dalam pikiran kita, hal-hal yang tidak seharusnya. Dan kita sudah jatuh dalam dosa. Manusia kita adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita mengacaukan desain Tuhan. Sejak kejatuhan manusia dalam Taman Eden, ketelanjangan sudah menjadi masalah bagi manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, ketelanjangan bukan masalah. Karena kita baca di Kejadian pasal 2, Adam dan Hawa keduanya telanjang tapi tidak malu. Kenapa? Nomor satu, karena memang cuma mereka berdua di Taman Eden. Dan nomor dua, belum ada dosa, dan mereka melihat ketelanjangan sebagai Tuhan desain, yaitu keintiman antara dua orang, suami dan istri, dan kedekatan mereka, keterbukaan mereka satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, maka ketelanjangan ini sudah dilihat secara berbeda di sini. Dan ketelanjangan dalam Alkitab sering adalah gambaran dosa. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Karena Tuhan mendesain ketelanjangan, dan ketelanjangan itu memimpin kepada keintiman. Ya, ketika seseorang telanjang, berarti kita bisa melihat semua dari dirinya, dan itu memimpin kepada keintiman, kepada seks sebenarnya. Dan keintiman itu adalah bagian dari suami dan istri. Sehingga kalau bukan suami dan istri, maka mestinya tidak intim secara fisik, dan mestinya tidak telanjang secara fisik, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab Tuhan dua kali memberikan pakaian kepada manusia. Pertama, di Taman Eden sekali lagi, karena manusia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun cawat, namun Tuhan tidak puas dengan itu, Tuhan kasih suatu baju dari kulit binatang. Ada binatang yang dikorbankan supaya bisa menutupi ketelanjangan manusia. Kemudian Tuhan memberikan pakaian untuk imam-imam. Dan pakaian imam seperti apa? Tuhan kasih di dalam hukum Taurat. Waktu Musa membuat kemah suci, Tuhan kasih juga pakaian untuk imam, dan Tuhan kasih suatu peringatan. Janganlah ketelanjangan seorang imam terlihat kepadaku, supaya dia tidak mati, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pakaian. Dan akhirnya Tuhan tidak ingin manusia melihat ketelanjangan orang lain, ya, melihat ketelanjangan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Dan oleh karena itu,
Ya, ketika seseorang kita digoda akan hal ini, kita perlu berkata tidak. Ya, saya tidak mau karena kita sangat gampang sekali mengacaukan desain Tuhan, ya, di mana Tuhan ingin keintiman itu eksklusif antara suami dan istri, tetapi kemudian kita kacaukan. Ya, kita perluas itu, manusia perluas itu, dan dalam benak membayangkan dan berhawa nafsu. Dan Tuhan berkata bahwa Matius pasal 5 ayat 8 ya, coba kita buka Matius pasal 5 ayat 28 maksud saya. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan dari ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dan sepertinya itu yang dilakukan oleh Daud di sini. Dia melihat, dia terus melihat, dia suka dengan yang dia lihat, dan dia membiarkan yang dia lihat itu memimpin dia kepada perzinahan. Dan kita perlu berkata, ya, kita perlu belajar dari ini. Apakah kita melakukan hal yang sama? Hari ini begitu mudah, karena begitu banyak perempuan-perempuan duniawi yang tidak mengikuti desain Tuhan, sehingga mereka berjalan-jalan di kota-kota kita, di tempat kita dengan pakaian yang bisa saja mengundang hal ini. Tapi kita harus menjaga hati kita. Sekali lagi, perempuan yang Alkitabiah tidak akan berpakaian seperti itu, karena mereka sadar mereka punya andil. Tapi laki-laki yang Alkitabiah, kita menjaga pikiran kita sendiri. Dan kemudian di ayat yang ketiga, Daud mulai bertanya, siapa dia? Dan ada orang yang berkata itu adalah Batsheba. Batsheba itu secara literal, Bat itu artinya putri ya. Batsheba, jadi putri Sheba itu dari kata yang artinya sumpah, jadi atau janji gitu ya. Jadi putri hasil sumpah atau janji, putri janji begitu. Binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Dan mestinya mendengar ini, ya kalaupun misalnya Daud tadinya punya pemikiran tentang Batsheba ini, mendengar ini mestinya Daud stop. Ya, nomor satu, dia tahu bahwa Batsheba rupanya sudah punya suami. Gitu. Kalau misalnya ini adalah seorang perempuan yang free, seorang gadis, oke, Daud mungkin bisa, oke, saya akan ambil dia menjadi istri saya. Walaupun dia sudah punya istri, jadi itu pun sudah salah sebenarnya. Tapi minimal dia tidak akan jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Gitu. Dan kita tahu bahwa Daud memang sudah bersalah, dia mengambil beberapa istri, dia mengambil gundik dan lain sebagainya. Jadi dia sudah salah dalam hal itu. Tapi kalau misalnya Batsheba belum punya suami, ya oke, tingkat kesalahan Daud tidak akan separah yang terjadi di pasal ini. Bukan hanya dia tahu bahwa Batsheba sudah punya suami, bahkan suaminya adalah orang yang Daud kenal, yaitu Uria. Nah, Uria dikatakan orang Het. Het sepertinya adalah nenek moyang dia, maksudnya dia berasal dari suku Het, jauh di atas. Suku Het adalah salah satu suku Kanaan. Dulu mereka adalah bangsa yang cukup besar di daerah situ, tapi belakangan mereka sudah tersingkir ya, dan suku Het sepertinya sudah jauh di utara. Tapi Uria sudah masuk menjadi orang Israel. Jadi kita tidak bisa beralasan bahwa ini Uria ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak, sebaliknya nanti kita akan baca di seluruh pasal ini, Uria lebih mengutamakan Tuhan di pasal ini daripada Daud bahkan. Dan Uria sudah menjadi orang Israel, bahkan Uria ada di dalam daftar pahlawan-pahlawan Daud. Nanti kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-23 ada daftar pahlawan Daud. Uria adalah salah satu pahlawan Daud. Dia adalah seorang yang hebat, dia adalah seorang perwira Daud. Dia adalah seorang teman Daud, saudara. Bukan hanya itu, Batsheba punya ayah namanya Eliam, dan Eliam ini juga adalah nama salah satu pahlawan Daud. Dan Eliam ini adalah anak dari Ahitofel. Ahitofel adalah penasihat Daud, dan itu kita bisa temukan di semuanya ada di 2 Samuel pasal 23 sebenarnya di situ. Ayat yang 2 Samuel 23 ayat 34 dikatakan Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi Eliam anak Ahitofel, Ahitofel adalah penasihat Daud. Jadi Batsheba ini terkait dengan orang-orang yang dekat dengan Daud, penasihat dia, 2 pahlawan dia, Eliam dan Uria. Mestinya ini mestinya Daud stop sampai di sini. Jadi godaan yang datang kepada Daud. Dan Tuhan selalu berkata bahwa di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan setiap pencobaan Tuhan selalu memberikan jalan keluar sebenarnya. Cuman manusia sering tidak memakai jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sudah berikan jalan keluar kepada Daud di sini. Dengan mengingatkan dia sebenarnya, ini siapa ini? Dia sudah punya suami.
Ya, oke, Daud sudah mulai berdosa dalam hatinya mungkin. Dia menginginkan perempuan ini. Ini bukan istrinya. Ya, dia menginginkan perempuan ini. Sudah satu langkah dosa, tapi Tuhan memberikan jalan keluar supaya dia tidak berdosa lebih lanjut lagi. Ya. Ini istri orang, bahkan suaminya kamu kenal, teman baik kamu, salah satu perwira kepercayaan, bapaknya adalah perwira kepercayaan, kakeknya adalah penasihat kamu. Tapi saudara kasih Tuhan, seringkali manusia tertipu oleh dosa, dan yang berbicara sekarang sudah hawa nafsu, dan kita harus sangat waspada ketika hawa nafsu berbicara. Kadang-kadang rasionalitas kita hilang, saudara kasih Tuhan. Dan kita harus waspada akan hal ini. Kita harus berhati-hati akan hal ini. Dan mungkin itu salah satu penyebab. Memang belakangan kita baca Ahitofel kan memberontak. Dia ikut dengan Absalom dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu apakah itu bahkan dipicu salah satunya oleh insiden ini. Ketika Ahitofel menganggap bahwa Daud sudah bersalah kepada cucunya dan kepada suami cucunya dan lain sebagainya. Oke, ayat yang keempat. Daud menyuruh orang mengambil dia. Ya, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Oh, saudara Tuhan, dosa digambarkan di sini dengan kata-kata yang singkat. Daud menyuruh mengambil dia, perempuan itu datang, Daud tidur dengan dia. Dan sekali lagi, ini adalah dosa besar. Daud melakukan perzinahan, saudara Tuhan. Dia mengambil seorang perempuan yang bukan istrinya, dia tidur dengan dia, ini melanggar hukum Taurat. Tidur dengan perempuan yang tidak bersuami saja, itu sudah salah. Tapi ini tidur dengan perempuan yang bersuami yang orang lain, yang bukan kamu. Ya. Wow, sebenarnya dalam hukum Taurat ini hukumannya hukuman mati, bahkan ini adalah dosa yang besar, saudara Tuhan. Ya. Dan sekali lagi, kita tidak diberitahu responnya Batsheba atau tanggung jawab Batsheba di sini, sekali lagi karena teks tidak berfokus di sini. Dan ada banyak orang dia punya banyak teori ya. Dia punya banyak teori dan oke, bisa-bisa saja. Ada yang berteori Batsheba ikut bersalah di sini. Ikut bersalah karena Batsheba juga menginginkan ini. Ya, kita tidak bisa tahu itu dari teks sebenarnya. Ya. Dan ada yang sebaliknya berkata bahwa Batsheba sama sekali tidak bersalah. Bahkan mereka berkata bahwa Batsheba diperkosa oleh Daud. Tapi saya tidak yakin bahwa Batsheba diperkosa secara fisik. Ya, bisa saja Batsheba merasa tertekan dan harus mengikuti keinginan Daud. Itu bisa-bisa saja karena Daud raja dan sebagainya, dia punya kuasa yang besar. Jadi Batsheba merasa tertekan, dia harus mengikuti kemauan Daud. Itu mungkin bisa terjadi, salah satu skenario gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan Daud paksa dia, seperti misalnya belakangan kita akan lihat di pasal 13 seperti kasus Amnon dan Tamar di situ ya. Amnon dan Tamar, di mana seorang laki-laki dengan kekuatan fisik yang lebih ya, menindih, menekan, merenggut dari seorang perempuan apa yang dia inginkan. Saya sangat yakin itu tidak terjadi di sini. Itu tidak terjadi karena nanti kita akan baca lagi respon Batsheba dan lain sebagainya tidak seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada pressure. Ya bisa saja Batsheba memang merasa terpressure juga, begitu terpressure karena posisi Daud dan sebagainya. Atau bisa juga Batsheba dengan senang hati melakukannya. Sekali lagi kita tidak tahu. Ya, Alkitab tidak berfokus kepada tanggung jawab Batsheba. Ya. Apakah Batsheba harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan? Oh tentu. Apakah dia bersalah atau tidak bersalah? Itu hanya Tuhan yang tahu ya. Teks berfokus kepada tanggung jawab Daud di sini. Dan kita membaca di sini, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Di sini. Kenapa dikasih tahu bahwa perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya? Itu berarti dari menstruasi. Dan ini menjelaskan bahwa nanti kita akan baca setelah ini di pasal 5, di ayat 5 maksudnya. Oke, kita baca saja langsung ya di ayat 5 tentang perempuan ini mengandung. Dan itu berarti bahwa tidak ada kemungkinan mengandungnya itu adalah dari Uria, begitu. Karena dia baru saja mens, gitu kan, baru saja ada kenajisan sehingga mengandung dia yang berikutnya ini sudah pasti adalah karena Daud istilahnya begitu. Oke, lalu kita baca ayat yang kelima sekarang. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab, dan tentara dan keadaan perang.
Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring, tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Oke, baik. Jadi masalah timbul, saudara kasih Tuhan. Jadi dosa membawa konsekuensi. Nah, mungkin Daud berpikir ketika dia tidur dengan Batsheba bahwa oke, selesai masalah ini, mungkin saya ada melakukan kesalahan, tapi nggak usah terlalu dipikirkan lah. Perempuan itu akhirnya balik lagi ke rumahnya dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, dosa selalu memiliki buah. Kalau bukan di dunia sekarang ini pun, dosa akan berbuah di dalam kekekalan. Dan ya, kita harus paham akan hal itu. Kita tidak bisa menutupi dosa kita. Akhirnya datanglah kabar dari Batsheba. Dan ini ayat 5 ini yang memberitahu saya juga bahwa Batsheba bukan diperkosa. Karena kalau seorang perempuan diperkosa, ya tidak sesuai dengan kehendak dia dan lain sebagainya, tidak mungkin kemudian dia kirim surat atau kasih pesan kepada pemerkosanya, saya hamil loh, gimana nih selanjutnya dan lain sebagainya. Tentu tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi Batsheba tidak diperkosa. Walaupun sekali lagi bukan berarti bahwa Batsheba pasti dengan senang hati melakukan ini juga, begitu, karena bisa jadi dia kena pressure yang begitu besar ya, karena bagaimanapun juga yang meminta dia melakukan ini adalah raja. Namun ya, bagi saya Batsheba ada sedikit mestinya dia menolak dengan lebih keras mungkin. Ya, menolak dengan lebih keras. Ya, tapi itu tanggung jawab Batsheba, tidak menjadi fokus ini kita, teks kita. Dan berita itu sampai kepada Daud bahwa dia hamil, dan di sini adalah suatu kesempatan berikutnya. Tuhan sekali lagi memberikan suatu jalan keluar kepada Daud. Oke, dosa sudah dilakukan sampai sini. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya seharusnya adalah Daud mengakui dosanya. Dia sudah melihat, wah, ternyata dosa saya membawa suatu konsekuensi yang sangat besar, ya. Dan saya harus bertobat, saudara kasih Tuhan. Dan langkah pertama dalam pertobatan adalah mengakui saya sudah berdosa, kemudian mengakui kepada Tuhan dan mengakui kepada orang yang kepadanya dia berdosa. Dan ini hal yang sulit dilakukan memang. Ya, hal yang sulit dilakukan. Daud mestinya minta ampun kepada Tuhan, Daud minta ampun kepada Batsheba, dan Daud minta ampun kepada Uria. Ya, dan dia harusnya seperti itu. Namun, ya, dalam posisi Daud sebagai raja dan lain sebagainya, dia lebih memilih untuk menutupi dosanya. Dan di sini satu ayat yang relevan adalah Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13 berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Nah, mestinya Daud mengikuti firman Tuhan ini, walaupun tentu Amsal belum ditulis pada zaman Daud ya, tapi prinsipnya mestinya diikuti oleh Daud di sini. Tetapi Daud mulai berpikir, wah, bagaimana saya bisa lari dari tanggung jawab, bagaimana saya bisa menutupi dosa saya, dan dia mendapatkan beberapa rencana. Kita akan melihat rencana-rencana yang dipakai oleh Daud. Pertama, dia suruh Uria datang, dia kirim surat pada Yoab, panggil si Uria datang menghadap. Dan mungkin bagi Daud, ini mestinya terlihat normal ya, karena Uria adalah pasukan dia, dan mungkin Yoab bertanya-tanya, kenapa Uria yang dipanggil ya, gitu kan? Dan Daud sangat spesifik gitu kan. Biasanya kalau dia pengen dapat kabar dari Yoab, ya mungkin dia kirim surat saja, Yoab lagi kondisinya gimana, dan Yoab bisa pilih siapa yang mau dia kirim. Tapi kenapa sangat spesifik sekali Daud memanggil Uria di sini ya? Tapi sekali lagi, mungkin sampai titik ini belum ada suatu kecurigaan yang terlalu besar. Walaupun bisa saja gosip mulai beredar, saudara-saudara, karena tindakan Daud tentunya bukan tidak diketahui oleh siapapun, saya yakin, ya, karena
ingat bahwa Daud pernah tanya-tanya siapa perempuan itu, jadi ada orang yang tahu bahwa Daud tertarik dengan perempuan ini, dan kedatangnya perempuan ini lalu datang kepada Daud dan lain sebagainya. Saya yakin ada orang yang tahu. Hanya berapa banyak yang tahu kita tidak bisa pasti. Jadi apakah ada gosip yang mulai beredar, kita tidak tahu juga. Tapi kalaupun ada gosip yang beredar, mungkin belum sampailah ke telinganya Daud, mungkin belum sampai juga kepada telinganya Uria karena ya mereka jauh di medan pertempuran. Uria menghadap, ya, jadi Daud bertindak seolah-olah semuanya fine-fine saja, seolah-olah ini pertemuan biasa. Di ayat yang ke-7, Daud bertanya tentang keadaan Yoab, tentara, keadaan perang. Ya. Dalam bahasa aslinya secara literal bertanya tentang shalomnya Yoab di sini, ya. Shalomnya Yoab, shalomnya tentara, dan peperangan dan lain sebagainya. Ya. Dan Daud bertindak seolah semuanya baik-baik saja, padahal tidak semuanya baik-baik saja. Dosa telah membuat tidak semuanya baik-baik saja. Ya. Dan rupanya ini taktik Daud, ini rencana Daud. Daud ingin ya Uria pulang ke rumahnya, ya, tidur dengan istrinya, sehingga nanti kalau anaknya lahir, Uria bisa berpikir bahwa itu adalah anaknya sendiri, sehingga dosa Daud tertutupi di sini. Sehingga di ayat 8 Daud berkata pada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Sebenarnya lucu juga ya bahwa Raja Israel mau memikirkan, suruh menginstruksikan secara spesifik anak buahnya ya, pergi ke rumah gitu. Basuh kakimu, basuh kaki. Nah, biasanya memang orang dalam perjalanan di zaman itu ya membasuh kaki itu adalah tradisi Israel juga. Tapi basuh kaki ini juga bisa menjadi suatu eufemisme ya, bahwa tentunya ketika Uria pulang ke rumahnya yang membasuh kakinya pasti adalah istrinya gitu. Dan mungkin ini sedikit hint, petunjuk dari Daud bahwa ya silakanlah kamu ini kan dekat-dekat dengan istri, intim dengan istri dan lain sebagainya. Dan bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ketika Uria keluar, orang menyusul dia dengan bawa hadiah raja. Mungkin Daud memberikan makanan dan lain sebagainya supaya Uria bisa senang-senang dan menjadikan suatu momen bagi Uria dan istrinya untuk ini. Dan saya tidak tahu seberapa banyak Daud mengkoordinasikan ini dengan Batsheba ya. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa Batsheba bukan diperkosa. Gitu ya. Batsheba tahu dia sudah melakukan kesalahan juga. Gitu. Kalau Batsheba diperkosa dan dia sama sekali ini ya tidak mau ini, mungkin dia akan cerita kepada suaminya langsung bahwa ini yang terjadi pada saya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi Batsheba tidak diperkosa, dan Uria di sini sangat menarik sekali bahwa dia tidak pulang ke rumah. Dia 9. Jadi pegawai yang menyusul dia, mungkin salah satu tujuannya adalah Daud ingin memastikan juga bahwa Uria memang sampai ke rumahnya. Gitu. Tapi dia bisa melapor pada Raja Daud, ternyata Uria nggak ke rumah. Gitu. Dan dia tidur di istana bersama dengan hamba-hamba yang lain. Dan Daud mungkin kesal sekali. Wah, rupanya rencana saya gagal di sini. Sehingga dia tanya kepada Uria, kenapa kamu tidak pulang? Gitu kan? Nah ini juga sangat mencurigakan sebenarnya, karena Daud sampai memperhatikan anak buahnya ini pulang ke rumah atau tidak. Tapi jawaban Uria di ayat 11 sangat luar biasa. Makanya saya katakan tadi, Uria lebih peduli tentang Tuhan di pasal ini daripada Daud sendiri bahkan. Karena Uria berkata tentang tabut, ya, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok katanya di sini. Jadi dia punya rasa kesetia kawanan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa teman-temannya lagi di medan pertempuran sana, Yoab dan lain sebagainya. Masa saya enak-enak di rumah begitu? Walaupun itu ada dalam hak dia sebenarnya. Bahkan dia spesifik mengatakan di ayat yang ke-11, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Dia secara spesifik mengatakan dia tidak mau tidur dengan istrinya. Dan ada beberapa komentator yang berpendapat bahwa Uria di sini sudah mulai curiga tentang apa yang terjadi dan lain sebagainya. Ya, tapi kita tidak bisa tahu tentang hal itu. Daud tidak bisa tahu apakah Uria ada curiga ataukah Uria benar-benar polos dan ini hanya suatu rasa setia kawan yang begitu besar. Kita tidak tahu. Ya. Dan akhirnya tidak berhasil rencana A, plan A gagal, masuk ke plan B. Ya, rencana B, oke, Daud bilang 1 hari lagi. Nah, lalu kali ini Uria diajak makan oleh Daud, dan perhatikan apa yang dikatakan. Ya, di ayat 13, Daud memanggil dia makan minum dengan dia. Daud membuatnya mabuk. Nah ini dosa lagi, saudara-saudara. Jadi dosa berbuah dosa ketika Daud dosa zina dalam hati, menuntun kepada zina secara fisik, ya, menuntun kepada
dia di sini akhirnya membuat Uria mabuk. Ya, padahal firman Tuhan berkata, celakalah barang siapa yang memberi minuman keras kepada tetangganya untuk membuat dia mabuk, saudara kasih Tuhan. Dan mungkin tujuan Daud adalah ketika Uria mabuk, maka rasa setia kawannya, rasa pengendalian diri Uria akan hilang, ya, karena memang mabuk itu membuat orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan dia akan tidak bisa lagi menahan dirinya, dia akan pulang ke rumah, berbaring dengan istrinya, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu tidak terjadi. Ya, Uria tidak pergi ke rumahnya. Wow, saudara-saudara. Jadi plan B gagal. Dan akhirnya kita masuk ke plan C. Kalau plan A gagal, plan B gagal. Apa itu plan C? Coba kita baca di pasalnya yang ayat yang ke-14. Ya, ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Yang memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan pada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Oke, baik. Jadi plan C rupanya adalah untuk membunuh Uria. Dan luar biasa saudara kasih Tuhan. Kita melihat dari dosa perzinahan hati kepada dosa perzinahan fisik kepada dosa memabukkan anak buahnya sampai akhirnya membunuh anak buahnya sendiri. Orang yang sangat mengasihi Daud, saudara kasih Tuhan. Orang yang berjuang bagi Daud. Ini adalah temannya sendiri, saudara kasih Tuhan. Dan kita melihat bahwa ya rupanya Daud, ya ketika dia menjadi buronan, ketika dia lari sana sini dari Saul, dia lebih kuat secara rohani daripada ketika dia sudah menjadi raja. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi bahwa ketika kita sudah sukses, kita melepaskan kewaspadaan kita. Ya, Daud sekali lagi tidak siap berperang di awal pasal ini. Dan yang ironisnya adalah Daud begitu yakin akan kesetiaan Uria, dia bahkan melancarkan rencananya ini melalui Uria. Karena Daud mengirim surat kepada Yoab dengan perantaran Uria, di mana isi suratnya adalah memerintahkan kematian Uria. Dan Daud begitu yakin bahwa Uria tidak akan ngintip surat itu. Karena Anda bisa bayangkan kalau Uria bukan prajurit yang setia, dia intip suratnya, dia baca bahwa wah ternyata Raja Daud mau mematikan saya. Tapi Daud begitu yakin bahwa Uria adalah orang yang begitu setia, tidak akan membaca surat ini. Sampai-sampai dia berani menitipkan surat itu kepada Uria untuk dibawa kepada Yoab. Dan Anda bisa membayangkan betapa jahatnya sebenarnya dosa membuat Daud gelap mata. Betapa jahatnya Anda merencanakan pembunuhan terhadap anak buahmu yang begitu setia dan Anda tahu begitu setia ini. Wow, luar biasa sekali saudara-saudara. Dan rencananya digambarkan bahwa Yoab sebagai panglima, dia bisa atur pasukannya sedemikian rupa supaya Uria matilah intinya begitu. Dan Anda bisa membayangkan apa yang Yoab pikirkan ketika dia membaca ini ya. Dan kita tahu bahwa Daud pernah marah sekali dengan Yoab karena Yoab membunuh Abner dan sebagainya. Tapi Yoab mungkin berpikir, wah rupanya sama saja nih raja saya, gitu kan? Sama saja raja saya. Dan mungkin Yoab pada waktu itu belum tahu alasannya Daud mau membunuh Uria, tapi belakangan dia pasti tahu. Belakangan dia pasti tahu ketika
dia sudah pulang dan atau dia mendengar kabar bahwa akhirnya Batsheba menjadi istrinya Daud dan lain sebagainya. Dan ya Yoab juga bukan seorang yang super moral, oleh karena itu dia melakukan perintah raja ini, ya, dan dia punya taktik, ya, bahkan dia menyerang bagian kota yang dia tahu ada lawan yang gagah perkasa, dia mendekati tembok, ya, dan akhirnya Uria mati, saudara-saudara. Ini sangat tragis sekali, dan Yoab mengirim pesan melalui suatu utusan kepada Raja Daud mengenai hal ini, ya, dan dia sudah mengantisipasi jawaban Daud. Kalau Daud marah, katanya, ya, dan Daud bisa marah, katanya, ya, bahkan di ayat 21 di situ ada, wah, kalau Daud berkata siapa yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset, ini mengacu kepada peristiwa di kitab Hakim-Hakim. Abimelek bin Yerubeset, ya, Yerubeset ini nama lain dari Gideon, ya, yang di kitab Hakim-Hakim disebut Yerubaal. Ya, di sini mungkin suatu ingat bahwa Baal sering diganti menjadi Boshet. Boshet artinya kemaluan, sesuatu hal yang memalukan, gitu. Jadi Baal sering diganti dengan Boshet, jadi Yerubeset atau Yeruboset sebenarnya sini, ya. Dan memang ada cerita di kitab Hakim-Hakim bahwa Abimelek waktu itu pengen jadi raja, dia menyerang banyak kota, tapi akhirnya dia mati karena seorang perempuan jatuhkan batu ke atas kepalanya dari tembok. Ya. Dan ya, Yoab hanya ajarkan utusan ini berkata, pokoknya kasih tahu saja bahwa Uria sudah mati juga, gitu. Dan ternyata respon Daud adalah di ayat 25, beginilah kau katakan pada Yoab, jangan sebal hatimu karena perkara ini sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Dan intinya Daud berkata bahwa ya, namanya peperangan pasti ada korban, gitulah. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah buah dari dosa semakin menumpuk, dosa semakin bertambah banyak, dosa berbuah dosa. Apalagi ketika kita menutup dosa kita mati-matian ingin tidak mau orang tahu akan dosa ini. Ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa sekali. Oke, kemudian kita akan lanjutkan lagi, kita selesaikan pasal ini, hanya tinggal 2 ayat saja di sini, ya. Ayat yang ke-26 dan 27. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Akhirnya terdengar kepada Batsheba bahwa suaminya mati. Dan kita melihat di sini bahwa dia meratap, jadi dia benar-benar sedih. Dan ini memberitahu kita bahwa Batsheba bukan juga seorang perempuan yang istilahnya tidak mencintai suaminya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak yakin bahwa Batsheba adalah perempuan yang memang sengaja mau menggoda Daud begitu. Ya, jadi saya tidak mau jatuh ke ekstrim mengatakan bahwa Batsheba diperkosa oleh Daud, tapi saya juga tidak mau jatuh ke ekstrim yang satu lagi berkata bahwa Batsheba ini memang dari awal menggoda Daud dengan sengaja telanjang dan sebagainya. Ini tidak, gambarannya tidak demikian. Gambarannya sepertinya ada di tengah-tengah. Batsheba adalah seorang perempuan yang mungkin kurang hati-hati, dalam dia mandi dan lain sebagainya. Kemudian dia mendapat panggilan raja, dia tertekan, tapi dia juga mungkin merasa, wow, ini sesuatu yang baru juga begitu. Jadi dia sulit menolak permintaan raja. Mestinya dia menolak lebih keras, ya, tapi dia tidak, gitu, ya. Dan kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya juga, ya. Namun ketika suaminya mati, ya, kita melihat di sini dia secara genuine, secara real lah, dia sedih, dia meratap di sini, ya. Tapi mungkin ada suatu kelegaan sedikit juga bahwa masalah kehamilan dia ya mungkin ada penyelesaiannya, dan dia akan menjadi salah satu ratu dengan Tuhan. Ya, walaupun dalam kasus Daud, ya, dia punya banyak istri, itu Batsheba bukan satu-satunya. Dan ketika akhirnya kita baca bahwa Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya, dan itu untuk menutup masalah kehamilannya, walaupun ya tentu nanti kalau kita lihat, ya, anaknya pasti lahir lebih cepat dari yang diperkirakan begitu. Dan orang zaman dulu ya memang kedokteran belum terlalu canggih, ya, tidak dihitung dengan jelas sekali, misalnya 9 bulannya dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang banyak orang berlindung di balik suatu perkataan bahwa anaknya prematur dan sebagainya, padahal sebenarnya sudah
sudah intim sebelum menikah begitu. Dan kita melihat di sini bahwa Daud menambah lagi seorang istri, Batsheba, dan kita sudah singgung bahwa ini kesalahan dia. Dan ini menjadi satu pelajaran lain bahwa Daud sudah punya kelemahan terhadap perempuan. Ya, Daud punya kelemahan terhadap perempuan dan iblis sering menyerang kita dalam kelemahan kita. Oleh karena itu kita perlu perhatikan di mana kita lemah. Apakah kita lemah dalam hal hawa nafsu? Maka iblis akan menyerang kita di situ. Apakah kita lemah dalam hal ketamakan? Ya, iblis akan menyerang kita supaya kita korupsi, supaya kita mencuri dan lain sebagainya. Apakah kita lemah dalam hal kesombongan? Iblis akan serang kita di situ. Kita harus berhati-hati. Justru tempat di mana kita lemah, kita perkuat dengan firman Tuhan. Kita perkuat dengan meminta pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Daud lemah dalam hal perempuan, saudara Tuhan. Dan kalau misalnya beberapa istrinya itu sepertinya kok belum cukup begitu ya, belum cukup bagi dia, dan dia tambah lagi Batsheba di sini ya. Dan terutama ini akhirnya muncul dalam anaknya nanti Salomo, salah satu buahnya juga. Salomo yang paling parah, katanya dia punya 700 istri, 300 gundik dan sebagainya. Ya, ada orang yang berkata kalau satu orang perempuan tidak cukup bagimu, 1000 perempuan tidak akan cukup. Ya, karena ini bukan masalah cukup. Kita tidak bisa mencukupi hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu berkata lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Gitu ya. Kita tidak bisa memuaskan hawa nafsu. Mestinya manusia kembali kepada desain Tuhan, bahwa keintiman itu adalah Tuhan desain sebagai lem perekat yang mendekatkan suami dan istri, ya, satu suami satu istri sehingga mereka menjadi satu, ya, dan keintiman adalah lem yang merekatkan hal ini. Mestinya seperti itu. Ya. Tapi Daud sudah melanggar prinsip ini sehingga dia lemah dalam hal ini dan dia jatuh. Ya. Dan saudara kasih Tuhan, apa pelajarannya bagi kita? Oh, banyak sekali tadi sudah kita singgung. Saya ingin menekankan juga bahwa mungkin kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, tapi seringkali kita jatuh dalam prinsip yang sama, saudara kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang permasalahannya bukan masalah dosanya, tapi kesempatannya. Ya. Oleh karena itu pornografi adalah hal yang salah, karena pornografi melanggar perintah Tuhan. Ya, masalah berzina dalam hati. Ya, dan kadang-kadang, saudara kasih Tuhan, kita tidak melakukan suatu dosa bukan karena kita tidak berdosa itu, tapi karena kita kekurangan kesempatan. Daud kebetulan punya kesempatan karena dia raja dan dia kebetulan dia ada di lokasi situ dan suaminya tidak ada di rumah dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang yang berzina dalam hati, dan kalau ada kesempatan dia berzina secara fisik juga. Kita harus berhati-hati akan hal itu. Dan berapa banyak dari kita berapa banyak pezina, ya, pezina yang kadang-kadang berpikir, andai kata pasangan saya mati saja, atau andai kata si dia mati saja, gitu kan, supaya saya bebas melakukan zina saya. Ya, dan itu adalah gambaran yang berbahaya sekali, karena sebenarnya dalam hati kita sudah melakukan dosa pembunuhan juga, karena kita menginginkan seseorang mati, ya, walaupun mungkin itu hanya dalam bentuk suatu wish, ya, suatu sesuatu yang kita harapkan, ya. Tapi apa bedanya kita dengan Daud kalau begitu, yang melakukan dosa benar-benar membunuh Uria karena memang dia punya kuasa untuk itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Dosa sangat menipu, dan di akhir dari pasal ini dikatakan bahwa hal yang dilakukan Daud jahat di mata Tuhan. Ini adalah pertama kali Tuhan disebut di pasal ini, tapi Tuhan ada dari mulanya. Tuhan memantau apa yang dilakukan oleh Daud, dan kita akan lihat di pasal 12 dan seterusnya bagaimana Tuhan merespon ini, dan buah dari apa yang Daud lakukan akhirnya muncul. Mari kita ikuti nanti dalam sesi-sesi selanjutnya Mutiara Kebenaran. Mari kita lakukan firman Tuhan, kita jauhkan diri dari dosa. Saya undur diri dulu dari Mutiara Kebenaran ini, sampai bertemu lagi. Salam Maranatha.